Selamat sore, kita berjumpa lagi dalam KPA Online Tamrin yang diselenggarakan setiap hari Senin dan Kamis. Pada petang hari ini kita akan melanjutkan mempelajari firman Tuhan. Kali ini berjudul dari pendosa yang bersalah menjadi orang kudus yang diampuni. Bersumber dari Suara Nubuatan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan kami, Allah yang penuh rahmat dan berkasihan, kembali kami sore hari ini akan mempelajari firman-Mu. Teguhkan hati dan pikiran kami untuk menerima ini menjadi makanan rohani bagi kehidupan kami. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari pendosa yang bersalah menjadi orang kudus yang diampuni. Tidak ada sidik jari, tidak ada senjata yang diketemukan, tidak ada seorang pun yang menyaksikan pembunuh itu memasuki kantor dokter itu. Tidak terdengar suara tembakan, namun dokter itu ditemukan terkulai di belakang meja kerjanya. 5 peluru menembus ke mejanya. Tampaknya seperti kejahatan yang sempurna. Polisi mula-mula tidak menemukan petunjuk apapun. Namun kemudian mereka memperhatikan kabel kecil tersambung di tempat pensil di meja dokter itu. Kabel itu mengarah ke kaset perekam di laci meja. Mereka menyadari tempat pensil itu sebenarnya adalah mikrofon rahasia yang digunakan dokter itu untuk merekam percakapannya dengan pasien yang sedang berkonsultasi. Penyidik segera memutar pita rekaman dan dengan terheran-heran mulai mendengarkan rekaman kejadian kejahatan tersebut. Seseorang bernama Anthony masuk ke kantor dan mulai berdebat dengan dokter itu. Lalu terdengar letusan senjata. Pita rekaman itu berakhir dengan erangan dari dokter yang sekarat di karpet. Setiap rincian yang mengerikan telah terekam. Pembunuh itu mengira kejahatannya akan tetap menjadi rahasia. Ia telah sangat berhati-hati untuk tidak meninggalkan jejak. Akan tetapi pita rekaman itu menceritakan segalanya. Dalam panduan ini kita akan belajar tentang penghakiman Allah yang terakhir ketika umat manusia diadili menurut apa yang telah mereka lakukan seperti yang direkam di dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 12. Bagi orang-orang yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat mereka, ini adalah kabar buruk. Namun penghakiman ini adalah kabar yang sangat baik bagi mereka yang telah mendapatkan jaminan di dalam Kristus. Bagaimanakah Anda dapat menghadapi penghakiman tanpa rasa takut? Siapakah yang akan menghakimi dunia? Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yohanes 5 ayat 22. Bagaimana salib mempersiapkan Kristus menjadi hakim kita? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Roma 3 ayat 25 dan 26. Kematian Kristus sebagai pengganti kita memungkinkan ia untuk bertindak sebagai hakim dan pembela yang murah hati yang dapat mengampuni pendosa yang bertobat.
Ketika jagat raya yang menyaksikan hal ini bertanya, bagaimana mungkin hakim yang tidak berpihak menyatakan seorang yang bersalah menjadi tidak bersalah? Kristus dapat menjawab dengan menunjukkan bekas luka di tangannya. Ia telah menerima hukuman yang adil karena dosa-dosa kita di dalam tubuhnya. Kitab di surga menyimpan catatan kehidupan setiap orang. Dan catatan ini dibuka pada saat penghakiman. Wahyu 20 ayat 12. Inilah kabar buruk bagi orang yang membayangkan dosa, rahasia, dan kejahatan mereka tidak akan pernah menghantui mereka. Namun ada kabar yang sangat baik bagi semua orang yang percaya secara tulus menerima Kristus sebagai pembela mereka di surga. Darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Apakah yang ditawarkan Yesus sebagai ganti dari kehidupan kita yang penuh dosa? Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Kehidupan kita di dalam dosa digantikan dengan kehidupan Kristus yang sempurna dan benar. Karena kehidupan dan kematian Yesus yang tanpa dosa itu, Tuhan dapat mengampuni kita dan memperlakukan kita seolah kita tidak pernah berdosa. Apakah yang meluluskan Yesus sebagai pembela dan hakim kita? Kristus datang tepat pada waktunya. Pada saat baptisannya, Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Setelah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 16 dan 17. Segera setelah diurapi oleh Roh Kudus pada saat dibaptis, para murid-muridnya mengumumkan, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus, tertulis pada Yohanes 1 ayat 41. Para murid itu mengetahui kata bahasa Ibrani Mesias dan kata Yunani Kristus. Keduanya berarti yang diurapi. Lukas, salah satu murid Yesus, mencatat tanggal pembaptisan Yesus sebagai Mesias, yaitu tahun ke-15 dalam pemerintahan Kaisar Tiberius. Lukas 3 ayat 1. Bagi kita ini berarti tahun 27 Masehi. Lebih dari 500 tahun sebelum Yesus datang. Nabi Daniel meramalkan bahwa Yesus akan diurapi sebagai Mesias pada tahun 27 Masehi. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa atau minggu dalam bahasa Ibrani. Dan 62 7 masa. Daniel 9 ayat 25. 7 minggu dan 62 minggu seluruhnya adalah 69 minggu atau 483 hari. 7 kali 69 sama dengan 483 hari. Dalam nubuatan Alkitab yang menggunakan lambang, 1 hari sama dengan 1 tahun. Yeskil 4 ayat 6, Bilangan 14 ayat 34. Maka 483 hari sama dengan 483 tahun. Daniel meramalkan bahwa satu perintah akan dikeluarkan untuk memulihkan dan membangun Yerusalem kembali. Dan tepat 483 tahun setelah perintah ini dikeluarkan, Mesias akan muncul. Apakah Yesus muncul sebagai Mesias pada waktu yang ditetapkan?
Artasasta mengeluarkan perintah untuk membangun Yerusalem pada tahun 457 sebelum Masehi. Masa 483 tahun itu berakhir pada tahun 27 Masehi. Perintah itu dikeluarkan pada tahun 457 sebelum Masehi dan Kristus diurapi pada tahun 27 Masehi dengan menghitung tengah tahunnya. Maka tahun yang tepat adalah 483 tahun. Pada waktu diurapi di tahun 27 Masehi. Yesus muncul dengan pekabaran waktunya telah genap. Markus 1 ayat 15. Penggenapan yang akurat dari nubuatan Alkitab adalah perjanjian yang mengesankan bahwa Yesus dari Nazaret adalah benar-benar Mesias, Tuhan di dalam raga manusia. Berapa lamakah Yesus membuat perjanjian? Raja itu akan membuat perjanjian itu selama 1 kali 7 masa. Daniel 9 ayat 27 di bagian pertama. Jikalau kita menerapkan prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun, 1 minggu itu adalah 7 tahun, dan tahun 27 sama 34 Masehi, Yesus membuat perjanjian yang telah dibuatnya kepada Adam dan Hawa segera setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah membuat perjanjian, sebuah janji bahwa Ia akan menyelamatkan umat manusia dari dosa melalui kematian seseorang yang akan dikirimkannya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Kejadian 3 ayat 15. Apakah yang harus terjadi pada pertengahan minggu ke-70 itu? Pada pertengahan 7 masa itu Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Daniel 9 ayat 27 bagian akhir. Yesus disalibkan pada tahun 31 di pertengahan minggu itu. Pada saat Yesus mati, Tuhan Allah merobek tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Matius 27 ayat 51. Persembahan korban yang akan disembelih, perlambang dari Yesus domba Allah, terlepas dari tangan imam. Ini adalah tanda bahwa Tuhan Allah tidak lagi menginginkan manusia mempersembahkan korban binatang. Sementara menepati nubuatan secara tepat, Yesus menghentikan setiap kebutuhan untuk mempersembahkan korban. Sejak kematian Yesus, orang dapat berhubungan dengan Tuhan tidak lagi melalui korban binatang dan imam manusia, melainkan melalui Mesias, yaitu anak domba Allah dan imam besar kita. Jaminan pengampunan dosa. Menurut nubuatan Daniel, mengapa Yesus mati? Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Daniel 9 ayat 26. Pada saat kematiannya di kayu salib, Yesus disingkirkan. Dia mati tetapi bukan bagi dirinya sendiri, bukan untuk menebus akibat dosanya sendiri, tetapi menebus akibat dosa-dosa seluruh dunia. Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa Tuhan telah mengampuni semua dosa kita? Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Roma 3 ayat 22-25. Kata kunci di dalam ayat ini adalah kita semua telah berdosa. Namun karena kemurahan Tuhan Allah, semua dibenarkan,
yang beriman dalam kuasa penyucian dari dalam Kristus. Ketika kita dibenarkan, Tuhan Allah menyatakan bahwa kita tidak bersalah dengan menghapuskan kesalahan dari dosa di masa lalu. Dan Tuhan Allah menyatakan kita dibenarkan. Pembenaran dari Allah, pembenaran datang dari Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Semua orang yang lelah karena berjuang untuk menjadi baik dengan usaha kita sendiri akan mendapatkan istirahat di dalam penerimaan kepada kemurahan Kristus. Ia berjanji, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Kita semua yang berbeban berat karena luka dari masa lalu dan karena perasaan sakit karena malu dan kekurangan dapat menemukan kedamaian dan keutuhan di dalam Kristus. Masa penghakiman dimulai. Di dalam kitab Daniel pasal ke-8, seorang malaikat menunjukkan kepada nabi itu pemandangan masa depan yang besar. Daniel melihat domba jantan, kambing jantan, dan salah satu tanduk kambing jantan itu muncul satu tanduk kecil yang menjadi sangat besar. Daniel 8 ayat 8 dan 9. Yang melambangkan Medi Persia, Yunani, dan Roma. Apakah bagian keempat dari nubuatan itu? Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Daniel 8 ayat 13 dan 14. Daniel jatuh terkelungkup sebelum malaikat itu dapat menjelaskan bagian 2300 hari dari nubuatan itu. Dan pasal ke-8 ditutup dengan tanpa penjelasan. Akan tetapi kemudian malaikat itu muncul kembali dan berkata, "Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan." Daniel 9 ayat 22 dan 24. 2300 hari tentu saja adalah 2300 tahun. Masing-masing hari adalah 1 tahun. Yeskiel 4 ayat 6. 70 minggu atau 490 tahun adalah bagian pertama dari masa panjang 2300 tahun. Kedua masa itu dimulai pada tahun 457 sebelum Masehi, ketika Persia mengeluarkan perintah untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Dengan mengurangi 490 tahun dari 2300 tahun, tinggallah 1810. Tambahkan 1810 tahun kepada tahun 34 Masehi, ketika masa 490 tahun berakhir, kita akan sampai ke tahun 1844. Tempat yang kudus dipulihkan, penghakiman. Malaikat yang memberitakan kepada Daniel bahwa tahun 1944 pada akhir masa 2300 tahun, tempat yang kudus itu akan dipulihkan dalam keadaannya yang wajar. Daniel 8 ayat 14. Apakah artinya ini? Sejak 70 ketika bangsa Roma menghancurkan bait Allah di Yerusalem, umat Allah tidak lagi memiliki tempat kudus di bumi. Maka tempat kudus yang akan dipulihkan itu yang dimulai tahun 1844 tentunya adalah tempat kudus yang ada di surga, yang tiruannya adalah kemah Allah di bumi. Nah,
Apakah artinya memulihkan tempat kudus di surga dalam keadaan yang wajar? Bangsa Israel di zaman dahulu menyebutkan hari pemulihan tempat kudus di bumi dengan nama Yom Kippur, hari pendamaian. Ini sebenarnya adalah hari penghakiman, seperti yang disebutkan di dalam panduan 12. Kegiatan Kristus bagi kita di dalam tempat kudus ada 2 tahap. Pertama, persembahan korban sehari-hari berpusat pada pelayanan imam di bilik pertama, yaitu bilik yang suci. Persembahan korban tahunan berpusatkan kepada pelayanan imam besar di bilik kedua, bilik yang maha suci, Imamat 16. Di tempat kudus di bumi, ketika orang mengakui dosanya setiap hari, darah dan binatang yang disembelih dipercikkan ke tanduk mezbah dan kemudian dipindahkan ke bilik yang suci, Imamat 4 dan 6. Maka secara perlambang setiap hari dosa-dosa yang diakui dibawa ke tempat kudus dan tetap ditinggal di sana. Kemudian setiap tahun pada hari pendamaian, kemah suci dibersihkan dari semua dosa yang diakui selama setahun, Imamat 16. Dalam pembersihan ini, imam besar mempersembahkan korban khusus dari kambing yang dipilih. Kemudian ia membawa darahnya ke tempat yang maha suci dan memercikkan darah penebus ini di depan tirai pendamaian untuk menunjukkan bahwa darah Yesus, yaitu penebus yang akan datang, akan membayar upah dosa. Imam besar secara perlambang memindahkan dosa-dosa yang diakui dari kemah suci ke atas kepada kambing jantan yang lain. Kemudian melepaskannya ke padang gurun dan mati di sana. Imamat 16 ayat 20 hingga 22. Upacara hari pendamaian tahunan ini membersihkan kemah suci dari dosa. Orang Israel menganggap hari ini sebagai hari penghakiman, karena orang-orang yang menolak mengakui dosa-dosa mereka akan dianggap tidak benar dan disingkirkan dari umat Allah. Apa yang dilakukan setahun sekali secara simbolis oleh imam besar dilakukan oleh Yesus sekali untuk selamanya sebagai imam besar kita. Ibrani 9 ayat 6 hingga 12. Pada hari penghakiman ia menghapuskan dari tempat suci semua dosa-dosa yang telah diakui dari orang-orang yang telah menerima dia sebagai juru selamat mereka. Jikalau kita mengakui dosa-dosa kita, ia akan menghapuskan untuk selama-lamanya semua catatan tentang dosa kita pada saat itu. Kisah 3 ayat 19. Pelayanan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dimulai Yesus di tahun 1844. Tahun 1844, ketika saat penghakiman Tuhan Allah mulai di surga, pekabaran tentang saat penghakiman mulai diberitakan ke seluruh dunia. Wahyu 14 ayat 6 hingga 7. Menghadapi catatan kehidupan kita di saat penghakiman. Sejak tahun 1844, Kristus sebagai hakim telah memeriksa catatan setiap orang yang pernah hidup untuk menentukan siapa yang akan diselamatkan ketika Yesus datang kembali sebagai hakim kita. Yesus menghapuskan semua dosa-dosa orang percaya dari catatan kehidupan mereka di surga. Kisah 3 ayat 19. Ketika nama Anda muncul di dalam penghakiman, akan mudah menghadapi catatan kehidupan Anda jikalau Anda menerima Kristus sebagai pengganti kita. Dan ketika penghakiman bagi umat percaya telah selesai, Yesus kembali ke bumi untuk membawa upah mereka. Wahyu 22 ayat 12 dan 14. Apakah Anda akan berada di sana ketika Yesus datang? Atau apakah ada sesuatu yang telah Anda sembunyikan daripadanya? Apakah Anda memiliki hubungan yang jujur dan terbuka dengan Dia yang menjanjikan
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Pengakuan semata-mata berarti bahwa kita setuju untuk menghadapi dosa-dosa kita, menerima pengampunan dari Tuhan dan mengakui bahwa kita membutuhkan kuasa dan kemurahan. Ketika mengunjungi sebuah penjara di Potsdam, Raja Frederick William I mendengarkan sejumlah permohonan ampun. Semua orang hukuman di penjara itu bersumpah bahwa hakim yang berprasangka, ahli hukum yang tidak jujur menyebabkan mereka dijebloskan di penjara. Dari satu sel ke sel lainnya berlangsung kisah yang sama tentang orang yang tidak bersalah namun disalahkan. Tetapi di salah satu sel, orang hukuman itu tidak berkata apa-apa. Dengan heran Frederick bergurau, "Saya kira kamu juga tidak bersalah." "Tidak, Yang Mulia," jawab lelaki itu. "Saya bersalah dan sangat pantas mendapat apa yang saya alami sekarang." Raja itu berpaling kepada pengawalnya dan memanggil dengan keras, "Datang kemari dan bebaskan penjahat ini segera, sebelum ia merusak orang-orang yang tidak bersalah di sini." Bagaimanakah persiapan kita dalam penghakiman nanti? Bagaimanakah caranya supaya kita siap menyambut kedatangan Kristus? Hanya dengan pengakuan yang jujur tentang kebenaran. Saya sangat pantas menanggung hukuman mati karena dosa-dosa saya. Tetapi orang lain telah menggantikan tempat saya dan memberikan saya pengampunan yang besar. Buatlah kesediaan sekarang juga bahwa apapun yang akan terjadi, Anda akan menjaga hubungan dengan Yesus jujur dari mata ke mata. Dia tulus dari hati ke hati. Demikianlah firman yang telah kita pelajari. Kiranya menjadi kekuatan dan harapan untuk menatap masa depan yang Tuhan janjikan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, Engkau penuh pengampun, Engkau penuh pemaaf. Kami akan mengakui dosa-dosa kami, Bapa, sebelum saat penghakiman itu tiba. Bersihkanlah segala dosa kami, balutlah kami dengan kasih-Mu, Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, Bapa, untuk firman-Mu. Kami selesaikan pada hari ini. Kiranya pada waktu mendatang kami dapat mendalami lebih banyak tentang firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.